Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9, anak-anak kelas 9 yang Pak Mujib sayangi. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Dan fokus pembahasan adalah masuknya Islam di Indonesia. Ya. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu fokusnya ke 3.9, memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ini yang pengetahuan. Kemudian 4.9, menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ini yang keterampilan. Tujuan pembelajaran ada di yang pertama, dari 4 ini ada yang di pertama, yaitu meyakini bahwa perkembangan Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kita akan membahas masuknya Islam di Nusantara. Perjalanan dakwah di Nusantara itu judulnya ya, bahwa Indonesia sejak dulu kala dikenal dengan pelaut-pelaut yang tangguh. Nenek moyangku seorang pelaut. Gitu enggak sih musiknya atau lagunya? Pak Mujib tidak hafal. Nah, dari situ jelas bahwa Indonesia di samping memiliki warga yang pelautnya tangguh, juga menjadi tempat transit dari para pedagang atau para pelancong yang menggunakan kapal, yang berlayar dengan kapal. Dan yang berdagang itu, yang menggunakan kapal itu beragama Islam. Sehingga di samping mereka berdagang di Nusantara, juga menyebarkan ajaran Islam. Gitu. Daerah yang terkenal di Indonesia adalah Malaka ya. Nah, Malaka ini adalah daerah yang sangat terkenal karena wilayah Nusantara itu sejak dulu kala sehingga dijajah itu karena ada rempah-rempahnya gitu. Nah, sejarah kapan masuknya atau waktunya kapan Islam masuk ke Indonesia itu, para sejarawan ada beberapa pendapat, sekitar ada 4 teori kalau tidak salah ya, 4 teori. Ada yang mengatakan 3 teori, ada yang 4 teori. Nanti ada di pembahasan tersendiri untuk 4 teori masuknya Islam di Indonesia itu. Yang jelas ada yang berpendapat Islam masuk abad ke-7 Masehi. Kemudian ada yang berpendapat pula 13 Masehi. Ada yang mengatakan dari Mekah, ada yang dari Gujarat, ada yang dari Persia, dan ada yang dari Cina yang terakhir, yang keempat. Nah, penduduk Indonesia saat itu sebelum Islam masuk beragama Hindu dan Buddha. Sehingga ketika Islam masuk dengan cara damai, berdagang, itu dipeluk oleh orang-orang yang masuk Islam. Tidak dengan cara kekerasan mereka masuk Islam. Nah, ketika mereka sudah masuk Islam, budaya atau tradisi saat itu Hindu dan Buddha, di samping ada animisme dan dinamisme, itu tidak ditentang, tidak dihapus. Tapi budaya atau tradisi Hindu Buddha itu diislamisasikan kalau menurut istilahnya Pak Mujib. Artinya di istilahnya dimasuki unsur Islam di dalam tradisi itu, dan dihilangkan hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan ajaran Islam, tapi tidak menghilangkan secara keseluruhan dari tradisi itu. Sehingga yang terjadi adalah tradisi baru, tradisi Islami yang berasal dari tradisi Hindu atau Buddha. Ya. Oke, materi kali ini hanya itu saja yang bisa Pak Mujib sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.